Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Remolana, NIM 230202146, Prodi Sistem Informasi 6A. Di sini saya akan menjelaskan konsep game 2 dimensi yang telah saya buat. Baik, yang pertama di sini ada import Pygame. Digunakan untuk mengambil library Pygame agar program dapat membuat sebuah game. Lalu from Pygame local import digunakan untuk mengambil perintah-perintah bawaan Pygame seperti quit dan pergerakan player dari atas, bawah, samping, dan kanan. Lalu ada informat digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti menghitung arah peluru dan juga arah musuh datang. Lalu ada from random import random, yakninya digunakan untuk menghasilkan angka secara acak, misalnya untuk menentukan posisi munculnya musuh dan jumlah nyawa yang berkurang. Lalu yang kedua adalah Pygame init, digunakan untuk mengaktifkan semua fitur Pygame sebelum permainan dimulai. Lalu yang ini ukuran layar, jadinya menentukan ukuran jendela game atau besarnya monitor. Lalu di sini menonaktifkan key. Lalu di sini ada running through, menentukan apakah permainan masih berjalan selama nilainya masih true, maka game akan terus dimainkan. Lalu di sini player pose adalah menentukan posisi awal pemain saat permainan dimulai. Lalu skor 0 ini adalah menyimpan nilai skor pemain awalnya bernilai 0 akan bertambah jika berhasil menembak musuh. Lalu di bawahnya ada health point. Di sini menentukan jumlah darah atau nyawa. Jika habis maka permainan akan berakhir. Lalu countdown timernya ini adalah time bagi waktu ya yang di atas di dekat darah itu. Lalu untuk arrows itu adalah digunakan untuk menyimpan seluruh peluru yang akan ditembakkan oleh pemain. Lalu di sini ada enemies. Enemies digunakan untuk menyimpan data posisi musuh yang akan muncul di dalam permainan. Enemies timer ini adalah waktunya muncul musuh gitu. Lalu ada clock di bagian sini mengatur kecepatan permainan agar berjalan stabil. Lalu di sini ada load image, ada player, background, musuh, peluru, dan gambar pada saat kita nanti akan menang atau di sini juga akan kalah. Lalu di sini ada darah, batas antar musuh dan pemain. Lalu di sini tentunya ada kristal dari game yang akan menjadi kita lindungi nantinya. Lalu kita di sini kita simpan di folder yang kita sesuaikan. Lalu di sini ada resize image. Di sini ada player, ada musuh, ada peluru, lalu di sini ada gambar saat kita menang, lalu saat kita kalah, lalu ada darah, background dan kristal juga. Nah, di sini untuk resize image ini adalah menyesuaikan ukuran atau mengecilkan ukuran dari gambar yang telah kita masukkan di dalam idle button ini. Lalu di sini kita memasukkan sound. Di sini contohnya ada juga win sound, sound dari saat kita menang, lalu sound dari kita kalah, audio lah ya tentunya. Lalu di sini ada peluru, ini sound untuk musuh menyerang, benturan antara pemain dan musuh. Lalu saat peluru ditembakkan,
Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada background musik, yakninya ketika permainan dimulai. Lalu untuk game loop, di sini while running adalah selama nilai running masih terus, semua proses game akan terus dijalankan. Misalnya contoh menggerakkan pemain, membuat musuh atau menembak, lalu menggambar objek dan mengecek tabrakan antara musuh dan pemain. Lalu di sini clear screen, yakninya menghapus tampilan frame sebelumnya agar gambar tidak menumpuk. Warna di sini ada 0,00, yakninya berarti warna hitam ya teman-teman. Lalu di sini kita draw the game object, menggambar objek layar ya. Tentunya ini adalah menampilkan gambar yang akan menjadi background di layar kita. Lalu di sini draw player. Di sini menghitung sudut pemain dengan mouse. Ketika mouse bergerak, maka player akan ikut bergerak dan juga memutar gambar pemain. Lalu di sini ada gambar peluru, yakninya ini adalah jarak antara peluru dan pemain. Lalu waktu musuh akan muncul, enemy timer 0. Maka di sini ada if enemy timer sama dengan 0. Nah, ini adalah saat musuh muncul pertama kali. Lalu yang kedua, maka dia akan muncul akan lebih banyak, yaitunya spawn. Nah, enemies, maka di sini rendered width 120 dan tinggi 32, maka agar sama. Dan timernya ininya 50/100. Ini adalah musuh akan muncul. Lalu ini musuh bergerak, enemy sama dengan 20. Ini pada saat musuh mencapai atau melewati kristal. If enemy dalam tutup kurung kecil dari -8, maka akan menghilang. Lalu di sini adalah benturan antar musuh dan peluru. Lalu di sini benturan musuh dengan pemain. Enemies collided player, skor sama dengan 3 ketika terjadi benturan. Ini akan menampilkan seperti ini. Lalu health point atau nyawanya akan berkurang jika berturan dengan pemain atau musuh. Lalu juga di sini adalah musuh mengenai kristal. Kristal terkena musuh, maka poin ataupun dari kristal itu dan pemain juga akan berkurang nyawanya. Lalu di sini pembatas antar pemain dan juga musuh. Di sini screen bitnya yakninya adalah darah dari di samping timer itu, posisi di atas. Maka 100 ini dan 200 ini apanya. Lalu menggambar jam, yakninya waktu. 60.000 nih yakninya
Lalu di sini remaining timer, yakninya menghitung sisa waktu dari permainan, yakninya 60 detik ditampilkan di layar. Lalu update screen Pygame display flip, memperbarui layar agar semua gambar dibuat terlihat. Lalu di sini event loop Pygame yakninya ketika kita menggerakkan pemain atau player ke atas, ke kiri, WASD, atas, kiri, bawah, dan kanan. Lalu di sini ada mouse click, yakninya mouse menembak saat pemain mengklik mouse. Game membuat peluru baru dan akan mengeluarkan banyak peluru jika mouse digerakkan. Lalu move player di sini adalah gerakan pemain. Nah, yang di atas tadi ya. Ini. Lalu di sini cek menang atau kalah. Jika di sini kita menang, maka musik berhenti dan pun game selesai dan menampilkan skor. Begitu juga kita kalah. Nah, ini dia. Menampilkan screen bleed loss EMG 580,300. Maka ini adalah sound dari saat kita menang, dan begitu juga kita saat kita kalah. Saat kita menang, saat kita kebalik ya. Lalu yang terakhir adalah pada saat tampilan menang dan kalah. Pada saat kita kalah, maka game akan menampilkan gambar kita kalah atau lose. Lalu ketika kita menang, maka game akan menampilkan kita gambar kita menang, dan poin juga tentunya akan ditampilkan. Lalu di sini ada Pygame Quiet, yaitu mendeteksi ketika pemain menekan tombol X pada jendela game. Pygame Quiet ini adalah akan menutup semua sistem Pygame ketika pemain sudah tidak memainkan gamenya lagi. Dan ketika kita klik exit, maka kita akan keluar dari game. Baiklah teman-teman, kita langsung saja kita runkan. Pada saat kita menunggu waktunya, itu juga pada saat kita kalah, maka game akan memunculkan bacaan kita kalah di sini, lalu juga di monitornya akan memunculkan skor. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang game yang telah saya buat, jadinya penjaga kristal. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.